تعكر لي حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت نسيت. Kita memasuki tanggal ke-11 bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, kemarin kita umat Islam khususnya bangsa Indonesia telah merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Hadirin khairullah subhan, alhamdulillah kita bisa ikut sholat Idul Adha secara berjamaah, alhamdulillah. Mungkin juga ada saudara kita yang berhalangan hadir untuk sholat Idul Adha. Hadirin hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, kita diingatkan setiap ibadah haji, puncak daripada ibadah haji adalah pengorbanan. Hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, baru kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan amal-amal ibadah lainnya. Wabil khusus masih ada kesempatan kita yang belum berkorban, masih ada 3 hari lagi, tanggal 11, 12, 13 di akhir pada hari Senin depan. Saudaraku yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu yuk kita wastabiqul khairat, kita berlomba dalam perbuatan kebaikan, wabil khusus berkorban. Kita tahu bahwasanya berkorban itu adalah salah satu daripada bagian tanda orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat pekerjaan, dan nikmat-nikmat lain yang semuanya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, datang perginya dari Allah subhanahu. Oleh karena itu berlindunglah, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya dan sabar atas ujiannya, dan tetap kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat bukan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Masya Allah. Hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala, haji yang mabrur yang bagaimana? Hadirin, ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, rahasia orang-orang yang saleh ya. Hadirin, yang pertama hadirin, ikhlas ibadahnya. Ibadah kita berdasarkan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rukun iman lainnya. Ibadah kita mengikuti petunjuk baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tetapi riwayat para sahabatnya, para tabi'in sampai yaitu para alim ulamanya yang menyampaikan kepada kita, hadirin Allah subhanahu mengikuti walaupun tidak 100% seorang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini kita sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian apa yang ikhlas, sekali lagi ikhlas ibadahnya, wabil khusus ketika beribadah haji. Oleh karena itu luruskan niat, jangan sampai salah niat kita melaksanakan ibadah haji. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara kita yang belum, kita doakan mudah-mudahan Allah memanggilnya dan menerima panggilannya untuk melaksanakan ibadah haji tahun depan, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, di samping ikhlas ibadahnya, yang kedua apa? Hartanya halal. Kalau hartanya tidak halal, sulit rasanya untuk mendapatkan haji yang mabrur, haji yang diterima, haji yang bagus. Seusai melaksanakan ibadah haji, saudaraku yang bukan Allah subhanahu, harta yang halal. Ya kalau nggak halal, ya nggak bisa saudaraku.
Dengan harta yang tidak halal kemudian di sana kita minta ampun baik bagus hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak halalnya ini saudaraku namanya malah menodai citra kesucian sebagai tamu Allah, tamu yang agung yang menghadap kepadanya melalui ritual ibadah haji. Bapak-bapak ibu Allah Subhanahu oleh karena itu harta halal ini sangat penting, bahkan wajib kita harus makan yang halal kita makan, minum halal ya insya Allah berkah sehat lahirnya juga sehat batinnya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak ibu Allah Subhanahu. Nah, kemudian bagaimana di sana bagaimana? Ya tentu syarat rukun haji harus dipenuhi, jangan sampai dilanggar, tidak berbuat maksiat, berbuat dosa ketika sedang melaksanakan ibadah haji. Memang tidak mudah, ya kembali lagi kita harus berlindung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tentu dengan ilmu yang kita ketahui, kita belajar dengan bapak guru kita, dengan para asatid, para masyayikh, para habaib, kita belajar. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, maka sekali lagi ilmu haji itu ya penting, karena itu adalah sarana bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Dan alhamdulillah yang sudah di sana doa-doanya itu terekam, tercatat doa untuk diri, untuk keluarga, untuk sama yang seiman, untuk bangsa yang kita cintai ini. Saudaraku yang dimakan Allah Subhanahu dengan modal iman, dengan modal bertakwa, dengan modal ilmu dan beramal saleh. Hadirin Allah. Kemudian apalagi ketika kembali ke tempat masing-masing, ke negara masing-masing, ke rumah masing-masing, apa? Dua cirinya. Hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala baik, bagus, rajin ibadahnya. Saudara Allah Subhanahu wa taala. Salatnya berjamaah, masya Allah, alhamdulillah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ya, dengan sholat sunahnya, dengan puasa sunahnya, dengan sholat malamnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi alhamdulillah bagus sekali, baik sangka kepada Allah, selalu memuliakan, mengagungkan dengan asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dengan nama-nama yang indah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, Mutakabbir, dan seterusnya. Kita dengan baca berulang-ulang itu kita tahu bagaimana sifat Allah, bagaimana perbuatan Allah. Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak Allah, kalau berhubungan dengan Allah itu baik bagus, Allah akan memperbaikinya. Saudara Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa cirinya? Hablum dan nasnya, berhubungan dengan manusia baik bagus, tidak mencaci, tidak memaki, tidak bermusuhan, tidak menipu, tidak khianat, ya, tidak merendahkan orang lain. Ini hablum dan nas. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tetap kita menyampaikan tentang kebenaran, tentang kesabaran. Wa tawasau bil marhamah. Kita tetap menyampaikan tentang kasih sayang. Dan pada akhirnya orang yang haji mabrur itu adalah suka berbagi sesuai dengan kemampuannya. Saudara Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi hadirin, yaitu berguna hidupnya, ilmunya, hartanya, hadirin, jabatannya, pekerjaannya untuk apa? Ya ibadah. Berguna pada dirinya, keluarganya, tetangganya, bahkan bahasanya yang kita ingin. Dan pada akhirnya apa? Haji mabrur orangnya adalah damai. Saudara Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil saudara kita yang belum mendapat, mudah-mudahan tahun depan mendapat panggilan. Dan mudah-mudahan kita yang sudah melaksanakan ibadah haji semakin meningkat ibadah kita, sehingga semakin meningkat takwanya dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin, amin.